Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini gue lagi ada di showroom Kia yang lokasinya tuh ada di Jalan Pajajaran, Bogor. Kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau kalian mau cek mobil apa yang ada di sini atau kalian mau tanya promo-promo apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah sini. Kalau di sini nggak ada, kalian lihat aja di deskripsi karena di situ gue tampilin sepanjang video. Oke, di sebelah gue ini adalah Kia EV6. Sebuah mobil listrik yang memang dikeluarkan oleh Kia untuk menyasar pasar mobil elektrik di Indonesia. Nah, sebetulnya mobil Kia EV6 ini masih menggunakan Electric Global Module Platform. Artinya mobil ini menggunakan platform yang sebetulnya sama seperti Hyundai Ioniq 5. Namun dia memiliki tenaga yang lebih besar karena mobil ini bisa menempuh jarak 0 ke 100 km itu dalam waktu 5,2 detik saja. Oke, Kia EV6 ini memiliki desain yang cukup menarik dan atraktif karena dia menggunakan desain khas dari Kia. Nah, di depan sini dia sudah menggunakan headlamp, DRL, dan lampu sen semuanya sudah menggunakan LED. Kemudian di sini ada clear black piano. Kemudian bawahnya sini juga grill bawah. Dia menggunakan clear black piano dan diffuser bawahnya yang sama dia menggunakan clear black piano membuat tampilannya lebih terlihat. Kemudian untuk sensor parkir di depan sudah ada 4 titik, 2 kiri, 2 kanan, bahkan di samping di depan cover fender yang tipis itu dia juga ada sensor parkir untuk parking assist-nya. Nah, kamera 360 sudah dilengkapi di mobil ini. Kameranya seperti biasa ada di depan, spion kanan kiri, dan ada di belakang. Dan kamera 360-nya ini dia bisa 3D. Ya, kalau kita buka kap mesinnya, di dalam kap mesinnya ini masih tertera liquid-liquid, kemudian aki dan sensor-sensor yang memang dipasang di mobil ini. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar dan mungkin ini bisa kalian naruh payung atau toolkit, tapi agak berisik kali ya ditaruh toolkit. Tapi of course bagasi kecil di depan ini bisa dipakai buat nyimpan sesuatu. Mobil ini punya baterai yang cukup besar, dia baterainya sekitar 77 kWh dan mobil ini menggunakan 2 buah mesin, depan dan belakang. Artinya mobil ini sudah all-wheel drive. Nah, dari mesin listrik tersebut bisa menghasilkan tenaga sekitar 325 PS dan torsi itu 605 Nm. Wow, besar sekali. Karena memang mobil ini bisa menempuh 0 ke 100 km dalam waktu 5,2 detik. Kalau ngomongin sistem pengereman, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Hill Assist Start, dan sebagai macamnya gua tampilin di sini. Dan kalau dari sisi safety-nya, mobil ini sudah disematkan ADAS. Jadi lane keeping assist, kemudian safety assist dan segala macamnya sudah dilengkapi dan cukup lengkap di Kia EV6 ini. Oke, ini merupakan tampilan samping dari Kia EV6 dan tampilannya sih cukup menarik dengan ada sidecar yang warna clear black piano di bawah sini, membuat tampilannya lebih eye-catching. Kemudian di atas rodanya, depan belakang itu dia ada over fender tapi dia agak masuk ke dalam ya. Dan untuk yang depan dan belakang tuh dia ada sensor parkirnya untuk parking assist-nya. Kemudian untuk handle-nya dia sudah bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau ini dikunci dia itu rata seperti ini. Dan kalau kita mendekat, kita bawa kunci, dia akan nongol sendiri dan otomatis kita tinggal buka mobilnya. Spion dia sewarna clear black piano yang ada lampu sen di sini. Tidak lupa di bawahnya dia ada kamera 360-nya. Dan untuk velgnya dia sudah menggunakan warna two tone yang dia itu ukurannya sekitar 20 inch. Nah, profil ban yang dipakai itu ukurannya 245/55 ring 20. Untuk sisi pengereman di keempat rodanya dia sudah menggunakan disc. Terus ngomong-ngomong, untuk mobil ini punya dimensi yang tidak bisa dibilang kecil karena dia punya panjang tuh sekitar 4,7 meteran kurang, lebarnya sekitar 1,9 meteran kurang, dan tingginya tuh dia hanya 1,5 meteran. Kalau ngomongin tampilan belakang dari Kia EV6, dia tampilannya tuh cukup atraktif dan sangat sporty karena dia punya spoiler itu cukup sporty dan bolong. Di sininya 2 biji kanan kiri, kemudian lampunya itu dia nyambung ya dari kiri sampai dengan ke kanan, dan ini dia bentuknya tuh ductile gitu. Nah, mobil ini dia punya bumper belakang yang cukup menarik. Dia ada clear black pianonya di belakang, sensor parkir sudah ada 4 titik di sini, dan tampilan diffuser yang sangat sporty.
Nah, kamera 360 ada di belakang sini, kemudian hiasan chrome paling ada di sini nih, nyambung sama lampu sen. Terus di sini tulisan Kia EV6 dan di sini variannya GT Line. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan defogger di kaca belakangnya, antena SAFIM sudah pasti dilengkapi, dan of course mobil ini sudah dilengkapi dengan power tailgate. Berbicara bagasinya mobil ini cukup luas ya, karena dia panjangnya 4 meteran lebih dan dia isinya cuma 2 row. Jadi bagasinya cukup lega, dan ini bisa memuat bagasi ukuran besar dan sedang cukup. Nah, kemudian di bawah bagasinya ini dia ada tempat penyimpanan toolkit yang lumayan besar. Jadi kalian kalau mau naruh sepatu pun bisa di sini, jadi bagasi kalian bisa terlihat lebih rapi. Kemudian kalau kalian naruh barang-barang yang cukup banyak dan khawatir kalau bisa dilihat dari luar, kalian bisa tarik tray yang ada di sini nih, jadi bagasi kalian bisa aman, tidak terlihat dari luar. Selain itu, di belakang sini sudah ada power outlet 12 volt di sebelah kiri sini, dan untuk melipat bangkunya tuh dia bisa ada tuas di sini kanan kiri buat melipat bangku belakangnya. Kalau kita bicara lampu-lampuannya, lampu-lampuan di mobil ini itu sudah full LED semua ya. Di depan, di belakang semuanya full LED, dan uniknya itu lampu sennya tuh di bawah sini yang membuat tampilannya lebih sporty. Oke, gua duduk di bangku belakang dari Kia EV6, dan so far duduk di sini tuh bener-bener turun ke bawah banget, dan kaki gua tuh kurang tersangga dengan baik, tapi so far ini agak aman lah karena bangku ini tadi otomatis mundur. Tapi kalau kaki kita majuin ke depan dikit ya, paha kita bisa tersandar dengan baik. Nah, kursi belakangnya sini tuh dia lumayan nyaman ya duduknya, dan ini tuh bisa reclining, jadi kita bisa mencari posisi duduk kita yang senyaman mungkin. Kemudian kita di belakang sini itu dapat armrest nih kalau kita duduk berdua, dan ada cup holder 2 biji yang lumayan buat naruh minuman. Dan di belakang sini kalau kita mau ngambil barang yang ada di bagasi bisa lewat sini. Jadi kalau ini kita buka, terus tangan kita bisa masuk ke dalam sana buat ngambil barang-barang yang ada di bagasi. Atau kalau kalian bawa barang bagasi yang panjang dan nggak begitu besar, kalian bisa masukin ke sini, jadi barangnya bisa masuk ke dalam bagasi. Kemudian di belakang sini sudah dilengkapi dengan 3 headrest, dan headrestnya tuh sangat nyaman banget karena nggak perlu di adjustable. Posisi duduknya cukup nyaman, dan headroom gue tuh 5 jari lebih ya, 5 jari 1 telapak tangan lah ya. Kemudian legroom gue lebih, padahal tadi udah mundur secara banyak banget dari depan. Nah, di belakang ini kita dapat asupan listrik dari bangku depan. Jadi bangku depannya tuh di sini tuh dia ada USB slot, tapi USB slotnya ini Type C. Kemudian kita dapat asupan AC itu dari pilar dari pilarnya sini nih, kanan kiri kita dapat. Kemudian lampu baca ini yang sudah LED, dan door panelnya yang atas dia masih menggunakan plastik keras, tapi yang tengah sampai dengan yang kena tangan kita ini dia sudah menggunakan bahan leather ya. Dan power window yang dia belum otomatis. Kemudian untuk speakernya dia sudah dilengkapi speaker Meridian, jadi untuk suara entertain systemnya of course akan lebih baik daripada yang menggunakan speaker biasa. Kemudian bottle holder sudah ada di sini, handle yang warna silver, dan ada clear black piano di sini, dan ada tweeter di depannya sini. Kemudian di belakang bangku depan tuh dia ada tempat penyimpanan dokumen yang lumayan, dan lantainya ini flat floor ya. Oke, gue duduk di bangku paling depan dari Kia EV6, dan so far duduk di sini nyaman banget, dan bangkunya tuh plek banget buat gue. Jadi so far duduk di sini nyaman banget, dan untuk bangkunya kita bisa pasang heater ataupun buat pendingin juga bisa, dan bentuk kursinya tuh bentuk kayak bentuk mobil Mercy gitu ya. Headrestnya tuh bentuknya kayak gini, dan dia punya dashboard tuh dia plastik keras, kecuali yang ini dia empuk-empukan dan ada motif-motifnya gitu di sini. Nah, kemudian di tengahnya sini dia entertain system yang nyambung sama instrumen clusternya dari tengah sampai dengan ke kanan. Masing-masing kayaknya sekitar 12 inch ya. Nah, untuk entertain systemnya ini dia pengaturannya cukup lengkap karena dia ada pengaturan vehicle, pengaturan display dan segala macam. Kemudian ada informasi juga kapasitas baterai tinggal berapa dan range tinggal berapa, semuanya bisa kita cek di
entertain sistemnya situ. Kemudian untuk instrumen clusternya cukup lengkap juga karena dia MID-nya itu dia ada tire pressure monitoringnya juga, dan pada saat kita merubah mode berkendara, of course layarnya tuh berubah warnanya. Nah, kemudian di bawahnya entertain system sini dia ada panel AC nih yang bisa kita atur kanan kiri, lampu hazard, dan di bawahnya lagi tuh dia ada kontrol AC yang tampilannya tuh dia udah keren banget, digital dan masih ada puter-puterannya ya, oke lah. Dan beranjak ke bawahnya lagi dia ada USB slot, satu Type A, satu Type C yang bisa konektivitas ke sini, dan ada power outlet juga di sini 12 volt sama USB slot lagi Type C juga. Yang di belakangnya tuh dia ada tempat penyimpanan yang cukup luas, jadi kalian bisa naruh minuman, bisa naruh handphone, segala macam yang muat di situ kalian bisa naruh, karena itu tempat penyimpanan terbuka yang cukup lega karena di bawahnya sini itu dia kosong melompong ya. Nah, di konsol tengah ini ada beberapa yang dimasukkan ke sini. Tombol on off-nya mobil EV ini ada di sini. Kemudian di sini ada pengaturan buat sirkulasi bangkunya, dan ada transmisi PND di sini, dan belakangnya tuh dia ada auto hold-nya, kamera 360 sama pengaktif sensor parkir. Kemudian cup holder di sini ada 2 biji, dan di sini ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, mungkin di sini bisa buat taruh duit receh. Wireless charging sudah ada di sini, dan konsol box yang ini menggunakan bahan yang sama seperti dashboardnya, dan ada motif-motif garisnya gitu juga. Nah, kalau ini kita buka, dia ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan besar dan dalam. Jadi kalian bisa naruh barang-barang di sini. Selain di sini tempat penyimpanan tertutup ada di sini yang lumayan besar dan masuk ke dalamnya tuh gede banget. Kemudian ke kanan setir dia ada panel AC yang ada ambient light-nya. Oh ya, di tengah sini dia ada ambient light-nya ya, warna biru dari tengah sampai dengan ke kiri. Sebelah kanan juga ada di panel AC-nya aja. Kemudian tombol-tombolan di bawahnya tuh banyak, ada tombol buat buka port charging, kemudian buat buka bagasi, buat leveling headlampnya, dan cutek brake-nya pun ada di sini, stability control ada di sini juga. Nah, kalau kita pencet port chargingnya itu dia udah terbuka soft opening ya, dia elektrik, dan sama juga karena ini bagasinya sudah power tailgate, jadi kita buka otomatis bisa dari sini. Kemudian setirnya dia bisa di setel tilt dan teleskopik, jadi kita bisa berkendara secara ergonomis, apalagi bangkunya dia bisa di setel maju, mundur, high adjuster, reclining, semuanya bisa menggunakan elektrik, bahkan ada tegak punggungnya bisa kita atur di mobil ini. Berbicara ke door panelnya, kalau yang di depan sini door panelnya dari atas sampai dengan ke tengah dia menggunakan bahan empuk-empukan yang kena tangan kita empuk-empukan. Kemudian ada power window yang otomatis di baris depan aja, baris belakangnya dia belum otomatis, dan ada windows lock sama celoknya bisa lewat sini ya. Nah, door lock sudah ada di sini, dan electric mirror sudah pasti ada, dan ada otomatis retract-nya. Jadi memang sudah cukup lengkap sekali pengaturannya di sini. Dan itu sebenarnya dia yang ditutup putih ini dia clear black piano ya, membuat tampilannya lebih elegan, tapi yang buah sini dia putih plastik beneran. Nah, di sini dia ada handle yang warna silver yang ada clearingnya sama clear black piano, dan ada memory seat-nya. Jadi kalian bisa menyimpan memory seat kalian. Jadi pada saat kalian masuk ada yang rubah-rubah posisi berkendara aja, kalian tinggal pencet memory seat-nya aja. Nah, setirnya dia sudah flat bottom, dan dia 2 channel gini ya, kanan kiri doang. Dan ada tombol-tombolan sebelah kiri buat cruise control, pengaturan lane keeping assist dan segala macam. Sebelah kanannya dia buat entertain sistemnya. Kemudian belakangnya ada handle tuas-tuasan, dan di Kia EV6 ini dia tuas-tuasannya kebalik ya sama mobil konvensional. Dia sebelah kanan buat wiper, tapi sebelah kirinya buat lampu-lampuan. Nah, kemudian tombol drive mode ada di setir sini. Dan ini ada spion tengah yang ada dynamic view-nya of course. Kemudian sunroof tidak lupa sudah disematkan di mobil ini, dan sudah otomatis pembukaannya. Sini ada lampu-lampuan baca dan tombol-tombolan yang cukup menarik. Oh ya, di mobil ini ada tombol SOS-nya di sini ya. Kalau kalian terkendala di jalan, ada sesuatu hal, kalian bisa pencet tombol SOS ini buat minta bantuan. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang Kia EV6 ini. Gimana menurut kalian tentang apa yang kita dapatkan di mobil
ini. Oke, memang mobil ini menggunakan global module platform. Artinya mobil ini menggunakan platform yang sama seperti Hyundai Ioniq 5, tapi mobil ini punya performa dan tenaga yang jauh lebih besar daripada Hyundai Ioniq 5. Ditambah lagi mobil ini sudah menggunakan 4-wheel drive, jadi mobil ini punya spek yang jauh lebih baik daripada Hyundai Ioniq 5. Nah, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.